Bab 14. Dibesarkan dalam kemiskinan. Di dalam aula, Sanderye berdiri dengan tenang sambil memegang pedang Hangdao miliknya. Selama periode ini, dia sedang berlatih teknik pedang yang diberikan pagoda kecil itu. Aura, mental, itu adalah inti dari pedang Hangdao. Untuk menguasai teknik pedang ini, harus memiliki aura dan sikap mental yang menekan pihak lawan. Pedang tak akan keluar tanpa sebab, tapi begitu muncul, satu serangan pedang pasti bisa menentukan hidup atau mati. Bagaimana caranya memiliki sikap mental dan aura yang tak terkalahkan? Sanderye sendiri juga tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah saat dia menarik pedang keluar, dia harus membuat lawannya mati. Pedang adalah senjata untuk membunuh. Begitu pedang ditarik keluar, pasti akan membunuh. Selain berlatih, Sanderye juga sekalian mempelajari sedikit tentang Akademi Guanxuan. Saat ini, Akademi Guanxuan memiliki 3 jenius, yaitu Grace Nalan di bawah bimbingan Ella Fei, Ronald Nan di bawah bimbingan William Xiao, dan Hengki Sun di bawah bimbingan Nanda Song. Mereka adalah 3 jenius di Akademi Guanxuan. Selain Grace Nalan, 2 orang lainnya telah mencapai ranah Tongling. Hal yang layak disebutkan adalah posisi siswa terbaik di Akademi Guanxuan di negara N masih kosong. Apa itu siswa terbaik? Siswa tersebut adalah pemimpin semua murid, memiliki banyak kekuasaan, dan berwenang untuk mengendalikan sebagian dari pasukan Akademi Guanxuan. Dapat dikatakan, kekuasaannya benar-benar sangat besar. Di dalam ruangan, Sanderye duduk bersila dan bermeditasi. Begitu Sanderye datang ke sini, ada yang datang untuk mengungkapkan perasaan kepada Grace Nalan. Apakah itu kebetulan? Menurut Sanderye, itu tampaknya bukan kebetulan. Sangat jelas, kemungkinan besar ada yang sengaja menargetkannya. Siapa? Tidak perlu diragukan lagi, hanya satu orang, yaitu keluarga Nan yang memiliki dendam terhadapnya, dan Ronald Nan adalah anggota dari keluarga Nan. Sanderye menyipitkan matanya dan berkata pelan, mungkin Tony ini telah dimanfaatkan oleh seseorang. Entah untuk menyelidiki kekuatanku atau untuk merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku. Ronald Nan. Setelah mengatakan itu, kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak boleh memiliki niat jahat terhadap orang lain, tapi tidak boleh tidak waspada terhadap orang lain. Tiba-tiba, Sanderye berkata, Tuan Pagoda, apakah kamu memiliki metode latihan mental yang bagus? Aku ingin mencapai ranah Tongling. Ranah Tongling. Saat ini, Sanderye tidak kekurangan uang. Yang ia butuhkan adalah teknik kultivasi yang bagus. Jika dia ingin mencapai ranah yang lebih tinggi, dia membutuhkan teknik kultivasi yang lebih bagus. Pagoda kecil berkata, ada, tapi itu tidak cocok untukmu sekarang. Tidak, seharusnya aku mengatakan teknik itu tidak cocok untuk tempat ini. Sanderye mengerutkan kening, kenapa? Pagoda kecil dengan tenang menjawab, karena itu terlalu mengerikan, energi spiritual tempat ini tidak sebanding dengan teknik kultivasi tersebut. Ekspresi Sanderye membeku. Pagoda kecil berkata, tingkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Ketika kamu mencapai dunia atas, itu seharusnya bisa digunakan. Sanderye berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku hanya bisa mencari cara sendiri. Pagoda kecil berkata, ya. Sanderye bangkit dan pergi. Dia harus mencari teknik kultivasi yang baik. Jika dia tidak bisa mendapatkan yang lebih baik, maka dia hanya bisa menggunakan metode kultivasi dasar tingkat bumi yang diberikan oleh Vindasi. Namun dia ingin mendapatkan metode kultivasi tingkat langit. Semakin baik metode kultivasi yang digunakan, semakin cepat proses kultivasinya, dan semakin baik kualitas energi Xuan yang dihasilkannya. Selain itu,
ia juga harus bertemu dengan Kak Nita. Hal yang Sander Ye takutkan adalah jika pihak lawan tidak bisa menghadapinya, mereka mungkin akan mulai menargetkan Kak Nita. Di dalam pagoda kecil, suara misterius itu tiba-tiba berkata, apakah metode kultivasi Guanxuan tidak bisa digunakan? Pagoda kecil menjawab dengan tenang, saat ini, jika dia menggunakan metode kultivasi itu akan membawakan banyak masalah untuknya. Selain itu, energi spiritual di tempat ini benar-benar tidak cocok untuk metode kultivasi tersebut. Suara misterius itu berkata, kapan kamu berencana untuk memberitahunya bahwa dia memiliki banyak warisan yang menunggunya untuk diwarisi? Pagoda kecil berkata, tidak perlu terburu-buru. Di tempat lain, di puncak sebuah gunung, seorang pria berpakaian putih duduk bersila, tangannya disilangkan di dadanya, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Pria itu adalah salah satu dari 3 jenius Akademi Guanxuan, Ronald Nan. Pada saat ini, seorang pria tua mendekati pria berpakaian putih itu. Orang tua itu adalah tetua Qiu dari penegak hukum Akademi. Ronald Nan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Tetua Qiu. Tetua Qiu berkata dengan tenang, dia berada di ranah Wanfa, tetapi jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang di tingkat itu. Selain itu, dia ahli dalam merencanakan strategi. Dia membuat Tony bertindak terlebih dahulu sehingga dia dapat menggunakan alasan melindungi diri. Ketika berkata sampai di sini, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi dingin dan gelap. Kegagalan di Gunung Ela benar-benar telah membuatnya malu. Tiba-tiba, Ronald Nan berkata, di Gunung Selatan, pernah muncul monster tingkat kaisar. Tetua Qiu sedikit mengerutkan keningnya, aku pernah mendengar tentang hal ini, apakah itu ada hubungannya dengan orang ini? Ronald Nan mengangguk, kakakku, Siska Nan, meninggal di sana pada waktu itu. Dan pada saat itu, mereka berlima pergi bersama ke tempat tersebut, tapi pada akhirnya, hanya kakakku dan tuan muda keluarga Zeng yang meninggal, sedangkan mereka bertiga selamat. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, keluarga Si mendapatkan sebuah sumber energi spiritual, bahkan sumber energi spiritual berkualitas tinggi. Sumber energi spiritual berkualitas tinggi. Ekspresi tetua Qiu berubah. Ronald Nan lanjut berkata, dan berdasarkan laporan mata-mata kami, tempat itu tidak hanya memiliki sumber energi spiritual, ada sumber energi bumi juga. Sumber energi bumi. Ekspresi tetua Qiu tiba-tiba berubah, maksudmu, sumber energi bumi itu? Ronald Nan berkata dengan pelan, selain sumber energi bumi, pasti ada harta lainnya, seperti kristal spiritual kelas atas dan kristal emas. Bahkan ada barang bagus lainnya. Tetua Qiu berkata dengan serius, saat ini dia dilindungi oleh Guru Ella, kita tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya. Ronald Nan tersenyum, bukankah Hengki selalu ingin mengejar Nona Grace itu? Tetua Qiu sedikit menyipitkan matanya, apakah kamu ingin memicu konflik antara mereka berdua, sehingga mereka saling membunuh? Ronald Nan menggelengkan kepalanya, kita tidak perlu melakukan itu, Hengki pasti akan membuat masalah dengannya. Namun kita perlu menambahkan sedikit api. Tetua Qiu berkata dengan serius, bagaimana kita melakukannya? Ronald Nan tersenyum, itu sangat sederhana, cukup katakan kepada semua orang bahwa pria bernama Sander Ye dan Nona Grace tinggal bersama di puncak gunung ini. Tetua Qiu sedikit mengangguk, hanya itu. Ronald Nan tertawa, Tetua Qiu, kamu tidak mengerti, pria sangat mudah cemburu. Begitu berita ini tersebar, pasti akan menjadi bahan desas-desus yang berlebihan. Pada akhirnya, akan menjadi rumor bahwa Tuan Muda Sander dan Nona Grace sudah tinggal bersama. Pada saat itu, bagaimana mungkin Hengki bisa tahan? Tetua Qiu sedikit mengangguk,
gosip bisa membunuh orang. Ronald Nan mengangguk, jangan biarkan orang-orang kita menyebarkan gosip ini, biarkan orang lain yang melakukannya. Tetua Qiu mengangguk, aku mengerti. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Ronald Nan menutup matanya perlahan, Kak, kamu jangan khawatir, aku tidak hanya akan membuatnya membayar dengan nyawanya, tetapi juga akan membuat seluruh keluarga Ye membayarnya. Sander Ye menemui Ella Fei. Ella Fei memandang Sander Ye, apakah kamu tertarik dengan teknik kultivasi tingkat langit? Sander Ye mengangguk. Ella Fei menggelengkan kepala, untuk itu, aku tidak bisa membantumu. Sander Ye bingung, kenapa? Ella Fei menjawab dengan tenang, jujur saja, di akademi ini hanya ada 3 gulungan teknik kultivasi tingkat langit, semuanya tersimpan di perpustakaan, dan orang biasa sama sekali tidak diizinkan untuk melihatnya. Sander Ye meragu sejenak, lalu bertanya, Guru, teknik kultivasi apa yang kamu gunakan? Ella Fei menjawab, jangan berharap untuk memanfaatkanku. Memang benar yang aku pelajari adalah metode kultivasi tingkat langit, tapi di akademi ada peraturan ketat yang melarang mengajari murid metode kultivasi tersebut. Murid yang ingin mendapatkan metode kultivasi tingkat langit harus menukarnya dengan nilai kredit. Sander Ye mengernyitkan kening, nilai kredit. Ella Fei mengangguk, ada 2 cara untuk mendapatkan nilai kredit ini. Pertama, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan akademi, seperti memburu dan menangkap orang yang dicari oleh akademi, atau melakukan prestasi besar untuk akademi. Namun jika kamu ingin mendapatkan teknik kultivasi tingkat langit dengan cara ini, kamu setidaknya perlu waktu 10 tahun. 10 tahun. Sander Ye langsung menggelengkan kepala, ganti cara lain. Ella Fei menatap Sander Ye, cara lainnya adalah dengan mencurinya. Sander Ye meragu sejenak, lalu bertanya, apakah penjaga perpustakaan kuat? Ella Fei tiba-tiba mengetuk kepala Sander Ye dan memelototinya, apakah kamu benar-benar berpikir untuk mencurinya? Sander Ye tersenyum malu. Ella Fei berkata, jangan bertindak sembarangan. Mencuri dari perpustakaan, jangankan aku, bahkan kepala akademi pun tidak bisa melindungimu. Sander Ye segera merasa sedikit sakit kepala. Apakah dia benar-benar harus menggunakan teknik kultivasi tingkat bumi? Ella Fei berkata, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Selesai bicara, dia membawa Sander Ye pergi. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah kota kuno. Nama kota itu adalah Kota Xuan, terletak di kaki Gunung Akademi Guanxuan dan sangat ramai. Ella Fei membawa Sander Ye berjalan ke arah yang jauh, sambil melihat sekitar jalanan yang ramai. Sander Ye bertanya dengan rasa ingin tahu, Guru, kita mau pergi kemana? Ella Fei menjawab, pergi ke Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao. Sander Ye bertanya, apakah itu kamar dagang terbesar di negara N? Ella Fei mengangguk. Sander Ye bahkan belum selesai bertanya, dan mereka berdua sudah sampai. Saat mereka tiba di depan Paviliun Xianbao, seorang pria tua berpakaian abu-abu segera menyambut mereka dengan senyuman. Guru Ella, kenapa Anda punya waktu untuk datang ke Paviliun Xianbao hari ini? Ella Fei berkata dengan tenang, aku datang untuk membeli teknik kultivasi tingkat langit. Pria tua berpakaian abu-abu itu terkejut sejenak, lalu berkata, ayo mengobrol di dalam. Sander Ye melihat Ella Fei dengan heran, dia tak pernah menyangka bahwa Ella Fei akan membawanya ke sini untuk membeli teknik kultivasi. Di sebuah ruang khusus, pria tua berpakaian abu-abu itu menatap Ella Fei, Guru Ella, satu gulungan teknik kultivasi tingkat langit setidaknya membutuhkan 50.000 kristal emas. Itu adalah harga terendah yang bisa aku berikan kepadamu. 50.000. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah,
dia hanya memiliki kurang dari 10.000 kristal emas. Dan teknik kultivasi tingkat langit ini memerlukan 50.000. Dia merasa dirinya sangat miskin. Ini adalah pertama kalinya Sander Ye merasakan perasaan seperti itu. Saat ini, Ella Fei langsung mengeluarkan cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan pria tua berpakaian abu-abu itu. Ambilkan barangnya. Pria tua berpakaian abu-abu itu segera menyimpan cincin penyimpanan itu dan berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye melihat Ella Fei, "Guru, aku." Ella Fei menjawab dengan tenang, "Ini bukan apa-apa." Sander Ye merasa ragu, "Sungguh." Ella Fei berkata dengan santai, "Bagaimanapun aku adalah seorang guru di Akademi Guanxuan, aku dapat dengan mudah mendapatkannya kembali hanya dengan melakukan korupsi kecil." Sander Ye. Pada saat ini, pria tua berpakaian abu-abu itu kembali, membawa sebuah gulungan hitam dan meletakkannya di depan Ella Fei. Ella Fei melihatnya sejenak, lalu segera memberikannya kepada Sander Ye, "Ayo pergi." Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Sander Ye meragu sejenak, lalu juga berdiri dan mengikutinya. Namun, saat dia pergi, dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah lain. Tak jauh dari sana, di dinding, ada lukisan seorang wanita. Wanita itu berambut pendek, mengenakan baju pendek dan rok pendek, dan ada sebuah tas kecil di pinggangnya. Sander Ye menatap wanita itu, tiba-tiba berjalan mendekati lukisan itu, lalu dengan lembut menyentuhnya. Pada saat ini, pria tua berpakaian abu-abu dan Ella Fei melihat ke arah Sander Ye. Sander Ye bertanya dengan pelan, "Senior, siapa dia?" Pria tua berpakaian abu-abu itu tersenyum, "Dia adalah pendiri paviliun Xianbao kami." Sander Ye bertanya lagi, "Siapa namanya?" Pria tua berpakaian abu-abu itu menjawab, "Stella Qin." "Stella Qin." Sander Ye menatap wanita itu dan sedikit melamun. Di dalam pagoda kecil berkata dengan pelan, "Untung aku tidak memberikan tas kecil itu padanya sebelumnya." Suara misterius bertanya, "Kapan kamu berencana memberikannya padanya?" Pagoda kecil berkata dengan pelan, "Aku awalnya berencana memberikannya padanya sejak awal, tapi teringat ayahnya. Mungkin lebih baik ditahan dulu. Biarkan dia menghadapi sedikit kesulitan, tidak ada yang salah dengan itu." Pemilik lama dulu pernah bilang, anak laki-laki harus dibesarkan dalam kemiskinan. Suara misterius bersambung.